Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Nah, waktunya sekarang kita membacakan doa-doa ya, atau mungkin titipan doa dari jamaah nih yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen titip doa Ustadz. Aminin ya. Masya Allah. Yang suara kenceng banget, padahal nggak impress di sini ya. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya masuk. Oke, kita langsung aja masuk dari Instagram Ibu Aida Maida 222. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya besok ikutan lomba lari maraton bareng teman-teman kantornya. Masya Allah. Mau minta doa nih Ustadz. Jangan lupa auratnya ditutup. Doain ya, biar suami saya menang lomba juara 2. Kenapa nggak dan juara 1? dapat mesin cuci. Soalnya, ini kenapa juara 1? Ini ada jawaban ini. Soalnya juara 1 dapat sepeda keluarga. Saya sudah banyak sepeda. Sepedanya jual, beli mesin cuci kan lebih mahal. Tapi dia lebih butuh mesin cuci. Kan bisa dijual sepedanya. Kalau misalnya dijual di bekas itu kan kadang-kadang harganya suka turun. Masih baru. Nah, bismillahirrahmanirrahim buat ibu di rumah. Mudah-mudahan ibu dikabulkan hajat dan doanya. Amin, dan juga penonton di rumah semuanya dikabulkan hajat dan doanya. Masing-masing memiliki hajat. Hajatuna ya Allah ilaikal katsir wa anta alimu biha wa basir ya Allah. Wa anta alimu biha wa khabir ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallahul aliyul azim. Subhanallahi rabbil arsil azim. Rabbil arsil azim. Subhanallahil rabbil arsil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi cepet-cepet dong Bib, baca doa. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah keberkahan dalam kehidupanku. Tiada Tuhan kecualimu ya Allah. Amin. Yang maha santun dan maha pemurah ya Allah. Amin. Tiada Tuhan kecualimu ya Allah, yang maha tinggi, yang maha agung ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha suci ya Allah, yang menguasai ars yang sangat luas dan megah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Hajatuna ilaikal katsir. Hajat kami banyak ya Allah. Hanya Engkau lah yang mengabulkan dan menerima doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan suami ibu juara 2, enggak juara 1. Juara 1 tetangga ibu. Juara 1. Alhamdulillah. Dual. Ya, kan lebih mahal. Juara 2 lebih alhamdulillah lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @deyulkhairan7. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya agar segera sembuh dari penyakit non medis yang sudah saya alami selama 2 tahun terakhir ini. Saya sering kerasukan, tapi setelah diruqyah jauh lebih baik walaupun masih perlahan dan berproses. Semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin dijelaskan dulu nih, kalau yang namanya sakit non medis ini memang kadang-kadang nih penyakit ain namanya. Betul. Ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Diul Khairan, Allah kasih kesembuhan sehat walafiat. Jangan lupa, Ibu jangan putus daripada ngambil wudhu. Wudhu jangan tinggal, karena dengan wudhu insya Allah mendatangkan sebuah keberkahan. Dan dalam hatinya selalu istighfar minta ampunan kepada Allah. Jangan tinggal baca Quran. Udah itu yang terpenting. Dan saya doakan dan kami doakan mudah-mudahan penonton di rumah yang punya penyakit non medis, semoga Allah berikan kesehatan walafiat. Allah maftah lana ya Allah ya Rabb abwab as-sihat wal afiyah. Waftah lana ya Allah ya Rabb abwab ar-rahmah wa ni'mah wal barakah wa hajatuna ya Allah ilaikal katsir wa anta alimu biha wa basir ya Allah wa anta alimu biha wa khabir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Makasih banyak Bib. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita kembali lagi di tema kita pagi hari ini, patah hatinya seorang anak. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih ya, yang mungkin bisa dibahas juga sama guru-guru kita. Bagaimana hukumnya jika orang tua ini yang bekerja terus dia menitipkan anaknya kepada orang lain. Yang paling kenceng suaranya deh. Agar anaknya tidak kesepian. Pada saat ditinggal sama orang tuanya, nggak patah hati. Jadi di rumah sama yang jagain orang tuanya. Pengalamannya pribadi. Cuma nelfon. Yang jago ya. Yang punya pengalaman. Kita minta guru kita Ustadz Maulana aja ya. Ya Ustadz Maulana mau izin dijawab dong. Makasih banyak Habib dan Mas Fadli yang sudah membacakan dan menjawab doa-doa dari jamaah. Jadi kalau ada jamaah yang mau nitip doa boleh kan diaminkan satu Indonesia. Amin. Masya Allah tabarakallah. 40 orang yang mengaminkan doa kita aja dikabulkan, apalagi satu Indonesia. Jadi kesempatan buat kita untuk nitip doa di program Islam itu Indah. Tonton terus Islam itu Indah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya gimana nih menitipkan anak? Kategori menitipkan anak jawabannya boleh. Dalam hal pendidikan, menitip anak di pesantren, menitip anak di sekolah, untuk pendidikan anak jawabannya boleh. Karena untuk kebutuhan anak sehingga dimasukkan di pesantren sampai 12 tahun,
Ada. Bahkan sampai bertahun-tahun. Bukan berarti orang tua tidak peduli. Justru demi kebutuhan anak. Anak saya 2 tahun, Ustaz. Hah? Udah 2 tahun, Diaman. Siapa? Coba Enggak. Anaknya Abi. Maksudnya yang nama siapa? Namanya siapa? Giliran Habib Kita ditanya yang nama nanya Habib kan siapa? banyak. Giliran Habib nanya, anaknya namanya siapa? Kalau saya siapa yang nanya? Pasti gitu. Enggak. Yang saya mau Biar tanya kasih. anaknya Habib yang mana? Oh, Sarifah Sahara Oh, Salwa. gitu. Dan di mana dititip? Diaman. Diaman. Coba Bukan anak perempuan loh. pendidikan. Iya pendidikan, menitipkan anak untuk kebutuhannya, jawabannya boleh. Contoh, anak dititipkan di TK, anak dititipkan di SMP. Kalau deker, Ustaz, deker. Dekan itu boleh, karena di dekan itu ternyata sudah dilatih, diberikan pelatihan di sana. Jadi justru di tempat yang tepat. Kata Nabi kepada seorang wanita, ketika anak-anak itu, mohon maaf, melakukan kesalahan, anak-anak kecil ini, mohon maaf, pipis. Ketika Nabi, apa kata Nabi? Ini anak di mana dititipkan? Dititipkan kepada siapa? Ini yang dia khawatirkan. Menitipkan anak sehingga orang yang dititip itu memberi makanan yang tidak jelas dari mana asalnya. Hati-hati. Mohon maaf. Jadi pertanyaan Mas Fadli untuk dibawakan di tausiah ini, apakah boleh menitipkan anak dalam hal pendidikan? Boleh. Yang kedua, dalam hal keamanan boleh. Untuk mengamankan anak, untuk demi keamanan anak itu diperbolehkan. Karena kalau kita bawa ke kantor, dibawa ke tempat kerja, bisa jadi membahayakan. Atau bersama dengan orang tua, bisa jadi membahayakan. Apalagi bolak-balik naik kendaraan bolak-balik. Kasihan, bisa jadi anak-anak lelah, capek dan sebagainya. Maka dititipi yang bisa memberikan pengamanan. Siapa itu? Kakeknya, neneknya. Oh, kalau belum sekolah? Kalau belum sekolah, kenapa? Karena dalam hal ini cinta seorang kakek dan nenek lebih besar daripada cinta orang tua terhadap anaknya. Masya Allah. Tapi kalau terlalu sering nyusahin juga, kasihan kakek neneknya. Mohon maaf, ini bukan talk show ya. Saya talk show dulu. Ya Allah, Potong jadi talk show. Kalau saya tausiah, janganlah bicara. Kalau saya ceramah, kamu bicara, itu biasanya namanya gitu. talk show. Biasanya nggak gitu ya. Habib boleh. Habib boleh. Nah, yang penting, Habisan. bagaimanapun menitipkan dalam hal pendidikan, menitipkan dalam keamanan, tetap orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Oh, Ustaz sekarang pilih kasih, giliran Habib mau nanya langsung boleh. Giliran saya dibilang talk show. Gimana? Karena kalau Habib cuma sekali, Anda berkali-kali. Saya kan sambil baca itu, kalau bisa titip nenek. Kan biasanya kan nggak boleh juga kalau terlalu memaksakan. Bentar-bentar titip neneknya, Ketika kakeknya. neneknya senang, aman. Kalau Ketika neneknya tidak senang, maka cari baby sister. Kita lanjut dulu nih ya. Ada video tayangan di jamaah. Masa sih? Ada anak nangis. Karena rankingnya turun dari 11 ke 5. Dari 11 Coba ke 5. Sulawesi. Ini tayangan nih, kita lihat dulu deh. Tapi saya terjemahin. Coba terjemahin. Tanya mamanya, kenapa kamu menangis? Saya menangis karena turun rankingku. Dulu ranking berapa? Ranking 11. Sekarang ranking berapa? Ranking 5. Dia nggak ngerti. Kalau semakin dikit itu Turun. Nah, naik. itu benar. 11, 10, 9, 8, 7, 5. Harusnya dia naik. Maksudnya kan secara kepintaran nanti dia bertambah. Dia benar itu, dia nggak salah. Iya. Tanya Ustaz Maulana, Ustaz Maulana, 11 ke 5 turun atau naik? Hah? Iya, iyain aja dah daripada berdebat gini. Udah, Ustaz Syam, kita lanjut nih. Gimana caranya nih orang tua mengajarkan kepada anak, Masya Allah ya, namanya anak-anak ini kan macam-macam ya. Ada yang perasaannya sangat halus, peka. Biar ini dia tuh nggak gampang yang namanya tuh patah hati gitu. Ya. Mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Bismillah, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna saja dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah-kisah para nabi terdahulu. Jadi ayat-ayat turun itu sekaligus menghibur Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersedih dalam keadaan amul huzni, turunlah surah Yusuf, di mana dalam surah Yusuf ada kesedihan seorang ayah terpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di kisah-kisah yang lainnya dihibur Nabi SAW dengan kisah-kisah. Orang seperti sesempurna baginda Nabi Muhammad SAW saja itu butuh dihibur dengan kisah-kisah, apalagi anak kecil. Makanya anak kecil itu suka didongengin, dan dongengkanlah kepada anak tersebut, berikan kisah-kisah Nabi SAW. Justru diberikan kisahnya Nabi SAW. Wahai anakku, kalau Nabi itu dulu pernah sedihnya kayak gini tuh. Nabi pernah ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, kakeknya, pamannya. Maka diberikan
kisah-kisah yang ternyata bisa memotivasi seorang anak, lalu mengiming-imingkan dengan iming-iming dengan kebaikan, seperti Nabi SAW diiming-imingin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang dewasa. Orang dewasa juga butuh hiburan dengan cara apa? Oh, kita ini kalau lagi sedih lihat kisah Nabi. Nabi kalau lagi sedih lihat Nabi terdahulu. Para sahabat kalau lagi sedih ingat-ingat Nabi. Dengan seorang anak pun demikian. Kalau dia sedang sedih maka ajarkan atau perdengarkan daripada kisah-kisah teladan yang insya Allah membuat anak tersebut termotivasi ingin mengikuti idolanya. Kan seorang anak juga suka superhero misalnya. Maka berikan contoh-contoh yang insya Allah bisa dipahami dengan yakni batas usia sang anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang tua itu dalam mendidik anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ada satu kewajiban yang bisa jadi sering kita lupakan, yaitu mendoakan anak. Karena yang namanya hati itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk membolak-balikkan hati. Maka termasuk di antara amalan orang tua terhadap anaknya yaitu dengan mendoakan setiap hari. Jangankan anak sudah SD seperti tadi, magi mau masara, kenapa kok bersedih sekali gitu kan? Kurang rankingku, kurang rankingnya. Jangankan anak yang sudah SD ya, magi nama kurang ya. Tahun lalu 10 saya 5 kok ranking 5 kurangi. Tahun lalu 11, tahun ini jadi 5 karena kurang. Ya secara nilai mungkin kurang, tapi secara peringkat itu naik, subhanallah. Maka mendoakan anak, mendoakan bukan hanya anak yang sudah SD, tapi anak yang masih dalam kandungan saja sudah didoakan. Seperti Imran ya, Imran dan Hanna ya, ketika Hanna mengandung Siti Maryam, maka didoakan oleh orang tuanya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena kesedihan itu bahaya. Kesedihan, patah hati itu bahaya. Apa sih sebenarnya awal mula pintu daripada kemusyrikan itu? Awal mula pintu daripada kemusyrikan itu kesedihan. Dari kesedihan menuju ke putus asa. Dari putus asa menuju kesyirikan. Subhanallah, dia sedih, subhanallah, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia mencari Tuhan yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Dia tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka didoakan agar dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Setiap hari didoakan terhadap anak tersebut. Orang tua berperan penting dalam hal doa orang tua terhadap anak. Makanya doa orang tua terhadap anak adalah salah satu doa yang mustajab. Amin, amin. Karena memang tugas orang tua adalah mendoakan anaknya. Yang ketiga, bagaimana menguatkan daripada mental anak? Carikan pergaulan yang baik, carikan kawan-kawan yang baik yang insya Allah bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mendukung dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Allah taala. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Mas Fadli. Saya kasih komentar. Kodong. Iya, kodong. Iya. Kalau gurunya nonton, nyesel guru. Tahu gitu kasih 12. Ada peningkatan. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Ya Allah. Oleh orang tua saya. Ini Siti Nurbaya. Ya. Mereka bilang kalau saya bakal hidup bahagia. Tapi akhirnya saya malah cerai dengan dia dan menyalahkan orang tua saya. Saya mengatakan agar dia tidak melakukan hal yang sama dengan adikku. Apakah saya boleh mengatakan kepada orang tua bahwa semua ini karena dia yang menghancurkan hidup saya dan hati saya menjadi patah hati karena orang tua saya sendiri. Nah, ini bagaimana Bibnya ada orang anak menyalahkan orang tuanya karena jodohnya itu dipilihkan orang tua. Dia ngerasa ini kegagalan pernikahan dan segala macam itu yang dijanjikan orang tuanya, kata hidup bakal enak, ternyata nggak ada. Mau dia menjelaskan. Ya, khair afwan, malah makin terpuruk patah hati. Ustadz Syamsuddin Nur, Makkah. Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, ketika sudah terjadi pernikahan, menghadapi rumah tangga, mahligainya, terjadi A, B, C, D, F, G, dan lain sebagainya, ribut, senang, patah hati, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, itu adalah tergantung daripada anak itu sendiri. Karena kita yang menjalankan dan kita yang merasakan. Ketika terjadi sebuah perpisahan, sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada di muka bumi ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, semua dengan kehendak Allah. Tetapi juga kata Allah dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, karena ulah tanganmu sendiri atau perbuatanmu sendiri. Terjadilah sebuah perceraian dan terjadilah sebuah perpisahan. Apakah boleh saya menyalahkan orang tua saya? Kamu dulu yang menjodohkan saya, akhirnya saya ribut, saya nggak akur, saya begini, saya begitu, saya begini.
saya punya bapak dan ibu itu dijodohkan sampai hari ini baik-baik aja. Alhamdulillah. Bahkan nggak kenal sama sekali. Jadi itu tergantung orangnya sendiri. Nah, apa sih dalam hukum? Kita bicara nih, apakah boleh dalam hukum? Saya punya adik nih, nggak boleh dong dijodohin lagi. Boleh nggak saya komplain nih sama orang tua saya? Diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya wala dan janganlah kamu tunkahu, menikahkan al-bikru, maknanya itu perawan atau gadis. Janganlah kamu menikahkan perawan ataupun gadis hatta sehingga dia tusta'zan, kamu minta izin dulu sama dia. Tanya dulu, ini ada orang, Masya Allah orangnya, seorang ustadz, guru agama, namanya Ustadz Maulana Nur, Haji Muhammad Nur Maulana. Maaf 3 kali. Ya kan? Udah 3 kali hajinya, Haji. umrohnya udah sering. Ya kan? Anaknya berapa? Anaknya 4. Anaknya 4. Duda anak 4. Sekarang duda, mau gak kamu dijodohkan sama Ustadz Maulana? Nah. Oh, siapa yang gak mau? Mau. Bismillah. Misalkan seperti itu. Ya kan, bagi yang mau minta jodoh sama Ustadz Maulana, silakan langsung DM ke Instagramnya. Iya. Atau ke Mas Pati. Mudah-mudahan Ustadz Maulana dapat jodoh. Amin Iya, ya Allah amin, ya Rabbal amin. Alamin. Nah, ini kan seorang perawan, minta izin dulu, ya kan? Minta izin dulu, hatta tusta'zan, sampai dia mau. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana caranya minta izin kepadanya? Antaskut, ketika dia diam berarti mau. Wih. Jadi kalau perempuan itu, kalau dia udah diam berarti mau. Tapi kalau dia perempuan biasanya, ngapain sama dia? Nggak mau ah. Nah berarti dia nggak mau, jangan. Nah kalau perempuan kalau dia diam mau. Jadi bismillah, mudah-mudahan bagi yang diam di rumah berarti mau Ustadz Maulana. Justru yang diam itu nggak kelihatan. Masalah itu. Iya, makanya kalau seandainya kelihatan sudah dengerin diterima kata itu. kucing. Apa itu? Nah, oleh karena itu, boleh gak seorang anak ini, karena sudah menjadi korban, ingat ya, sudah menjadi korban orang tuanya yang menjodohkan. Dia pisah, dia menyalahkan orang tuanya, boleh gak dia menyalahkan? Nggak boleh, karena sudah terjadi, udah bismillah lah. Ya kan, la haula wala quwata illa billah. Udah kehendak Allah, ya kan? Wasarihi minallah. Baik dan buruknya kehendak Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada ulah tangan manusia tersebut sendiri. Oleh karena itu, ketika misalkan adiknya mau dijodohin, boleh bilang, Rasulullah SAW pernah melarang. Dan bahkan dijelaskan oleh Rasulullah suruh minta izin dulu. Nggak boleh ibu seperti itu. Kalau ibu yang masih marah-marah atau bapak yang masih marah-marah, panggilkan guru agama atau orang yang dekat dengannya, minta dinasehatkan dan dijelaskan. Inilah hukum yang sebenarnya. Bahwasanya seorang gadis harus dimintai izin terlebih dahulu agar di dalamnya penuh dengan keberkahan. Wah, Masya Allah. Jadi buat orang tua juga nggak boleh zolim ya. Main Betul. tiba-tiba nikahin anaknya pulang, kamu udah saya nikahkan tadi sama si itu. Hah? Saya nggak tahu. Harus ada persetujuan dulu tetap dari anaknya. Maksudnya habis Betul. seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan yang penting Ustadz Maulana nih, harus dijawab Ustadz Maulana katanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pusing kali ini Ustadz. Anak saya patah hati karena saya larang dia pacaran. Padahal jelas dia baru 4 SD. Temannya tadi yang kelas ranking 11. Yang naik ranking 11 ke 5 ini. Jawab dong Ustadz, gimana? Lah, kok dia malah jalan? Ustadz, Bu, Gelap, Sat. Bu, gelap. Ustadz, Gelap. agak mundur lagi. Terus. Bu. Ah, Terang. Iya, terang. Saya dukung ibu. Saya dukung apa dukun? Dukung. Dukung ya. Tuh, dukung apa dukung? Dukung ibu. Dukung. Jangan biarkan anaknya pacaran. Nah. Yang besar aja nggak boleh, apalagi anak 4 tahun. Belum. Kelas 4 SD. 4 SD. 4 SD Gimana? itu berarti umurnya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Boleh nggak? Dah, kita jawab aja setelah satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih banyak pertanyaan lain juga Ustadz. Buat Ustadz sama guru-guru yang lain. Oh, berarti Ustaz nggak disuruh Iya. jawab gitu.